Oke. Baik semuanya, selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat sore, Tuhan berkati. Tuhan Selamat berkati. Sabat, Tuhan berkati. Ya, kita akan mulai pertemuan kita pada malam ini, PGSSI ya. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk di-mute, tidak mengganggu. Ya. Oke. Baik. Mohon semua untuk di-mute supaya tidak ada suara yang mengganggu. Walaupun masih banyak yang masuk pendeta, tapi ini ada 110, 111 dan seterusnya. Dan kita akan live Facebook. Selamat Sabat untuk semua yang ada di Facebook. Juga ada live di Good News. Selamat Sabat untuk pemirsa yang ada di Good News. Selamat Sabat. Puji Tuhan semua kita dalam keadaan baik-baik sehingga bisa mengikuti acara ini kembali. Kita akan membahas pelajaran ke-10 yaitu pendidikan dan sains. Dan sebentar yang akan berdoa adalah Ketua Jimmy Pinangkaan, kemudian doa buka, dan yang akan baca Alkitab Saudara Nofri Langitan dan Ibu Cynthia Naden. Kemudian doa tutup nanti oleh Pendeta Daniel Rampu. Baiklah, kita akan satukan hati semua untuk memulai acara ini. Silakan Saudara Jimmy Pinangkaan untuk pimpin dalam doa. Boleh. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari Sabat yang indah dan diberkati Tuhan, kami datang padamu, kami bersama-sama seluruh guru-guru sekolah Sabat yang tidak hanya ada di Indonesia tapi ada di seluruh dunia yang sementara mengikuti akan sungguh tinggi. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mendoakan secara khusus pendeta Jonathan Utara yang akan memimpin akan persatuan pada saat ini. Biarlah Bapa di surga, Engkau dapat mengaruniakan kuasa Roh Kudus baginya, sehingga pelajaran sekolah Sabat pada malam hari ini boleh kami dengarkan bersama dan kami boleh pahami, lebih memahami lagi, sehingga besok ketika kami mengajarkannya di kelas kami masing-masing, kami boleh mengajarkan dengan kuasa bantuan Roh Kudus-Mu, karena pada malam hari ini kami telah dibekali untuk mempertajam akan pelajaran sekolah Sabat kami yang sudah sepanjang berjalan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikumpulkan pada saat ini, biarlah Engkau memberkati terus, hingga ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun salah dan dosa kami, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Amin. 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 Terima kasih dari Pinangkaan. Iya. Dan selanjutnya kita akan langsung mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan. Baik, selamat malam, selamat Sabat saudara-saudara di Indonesia dan juga mereka yang berada di luar Indonesia. Ya, kita bersyukur atas kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Baik, saya lihat sudah 127 yang masuk ya. Jadi saya akan langsung share screen saja. Ya. Untuk pelajaran kita ya. Ini adalah pendidikan dan sains ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan ya, education and arts and science. Jadi arts ya termasuk artinya dalam satu cabang ilmu ya, yaitu bersifat kebudayaan atau seni dan sebagainya. Nah, tapi juga sains yang meliputi berbagai macam cabang ilmu. Nah, bagaimana kita memasukkan unsur-unsur daripada Tuhan sebagai pencipta di dalam
uh, science. Oke, baik. Seperti biasa kita coba gunakan CIA principles ya, connect ya, interpretation question dan application question. Connect biasanya kita bisa bertanya ya, mengapa pelajaran ini penting ya. Ya, ini penting untuk melihat keberadaan Allah adalah dasar dari segala pengetahuan. Ya. Kemudian untuk menyadari dan menerima Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kita semua. Untuk melihat pentingnya sains yang benar, untuk mengerti dan menghidupkan pendidikan yang benar. Dan banyak lagi yang mungkin saudara-saudara bisa diskusikan di dalam kelas. Ya, kenapa ini penting? Ya, misalnya supaya jangan kita terpengaruh dengan satu sistem yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, ya, ataupun juga unsur-unsur ateis dan sebagainya. Banyak orang yang lebih menggali pengetahuan lebih tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ada orang yang lebih menggali pengetahuan lebih melihat kebesaran Tuhan. Jadi kita bisa lihat bagaimana penting kita untuk melihat pentingnya pelajaran ini. Baik. Jadi banyak yang dipelajari dalam sains, bukan? Dari budaya ke bahasa sampai antropologi sampai arkeologi atau matematika, sejarah, fisika sampai kedokteran dan berbagai macam cabang ilmu. Ya. Dan universitas bisa punya fakultas khusus untuk sains atau untuk khusus kedokteran, khusus ekonomi dan berbagai jurusan. Ya. Jadi apakah yang Roh Nubuat akan tentang mempelajari hal ini? Sebelum kita mulai, ini pasti dalam pendahuluan, saya berikan sebuah kutipan di sini, ya, yang katakan begini, ya, ide kita tentang pendidikan itu terlalu sempit dan terlalu rendah, ya. Jadi perlu mempunyai satu skop yang lebih luas, yang lebih tinggi, tujuan yang lebih tinggi. Terus dikatakan bahwa pendidikan yang benar, ya, berarti lebih daripada hanya mempelajari satu cabang ilmu. Ya, dikatakan it means more than a preparations for the life. Jadi lebih daripada hanya persiapan untuk hidup di dunia sekarang ini. Itu sehubungan dengan keseluruhan daripada manusia, ya, kebutuhan manusia, ya. Kemudian sehubungan dengan segala unsur kehidupan sepanjang hidup daripada manusia. Ini adalah merupakan pengembangan yang selaras daripada fisik dan rohani, ya, dan menyediakan seorang siswa ataupun mahasiswa untuk sukacita dalam pelayanan di dunia ini dan sukacita yang lebih luas, ya, di dunia yang akan datang. Jadi sering kita punya pemikiran sempit, ya, hanya untuk supaya bisa hidup, ya, supaya kita bisa memiliki satu pekerjaan, ya, mempunyai satu ilmu dan bisa bekerja dan untuk hidup. Tetapi lebih daripada itu, ya, yaitu untuk menyediakan umat untuk hidup di dunia ini dan dunia yang akan datang. Baik. Nah, untuk itu, ya, perlu mengajar untuk setiap pelajaran, bukan sekedar ambil ayat di sini atau sana untuk dicocokkan dalam pelajaran, ya, tetapi mengerti bahwa Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan dan Dia adalah pencipta alam semesta, ya. Jadi Tuhan adalah alam semesta, pencipta alam semesta. Ini yang harus dikenal dan diketahui oleh semua guru atau pendeta dan sebagainya. Jadi saya berikan kutipan ini minggu yang lalu, ya. Apakah textbook untuk pendidikan Kristen? As educator, the Holy Scripture is without rival. Ya. Jadi sebagai pendidik, ya, firman Tuhan, Alkitab itu adalah tidak bisa disaingi. Ini merupakan satu sumber pengetahuan yang bisa mempelajari segala macam ilmu, ya, dalam kehidupan dan tidak bisa untuk disaingi, dikatakan. Baik. Sekarang kita coba lihat dengan interpretation question. Ringkasan pelajaran, ya, dari semua pelajaran itu saya coba ringkas di dalam 3 bagian. Tuhan, sumber segala kehidupan dan kebenaran. Tuhan, sumber keindahan dan ciptaan. Tuhan, sumber segala hikmat, bukan kebodohan. Kenapa saya katakan bukan kebodohan? Oleh sebab adanya dalam pelajaran kita juga tentang berbagai macam kesalahan-kesalahan yang telah terjadi yang dicari oleh manusia, ya, atau pendapat manusia, makanya kita katakan bahwa itu adalah kebodohan, tetapi Tuhan itu sumber suatu hikmat, bukan kebodohan. Baik. Nah, mulai dari siapa? Nofri?
Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, pada mulanya. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Siapa? Cynthia? Sudah ada? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Dan kalau kita lihat ayat ke-14 mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan itu adalah Yesus ya. Jadi dengan demikian sebetulnya pada mula pertama adalah Yesus. Ya, dia bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Ya. Jadi kita coba lihat ini berbicara mengenai Yesus sebagai sumber daripada segala ilmu pengetahuan. Kemudian kita coba lihat Nofri, Nehemia 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit segala langit. Dengan segala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Oke, terima kasih. Ini berbicara mengenai segala yang di langit. Apa? Segala bintang-bintang dan semuanya ya. Bala tentaranya, ya segala yang hidup di laut ataupun segala sesuatu yang di bumi, ya itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau begitu Tuhan merupakan merupakan sumber daripada segala ilmu pengetahuan yang luar biasa sekali. Nah, misalnya dalam pembentukan manusia, kita lihat ya luar biasa sekali. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Sejak sperma dan ovum itu bertemu, misalnya lingkungan yang baik dan hangat, berkembangnya fetus tersebut dekat dengan denyutan jantung sang ibu yang penuh dan kasih sayang. Pengembangan abdomen di depan air, artinya sang ibu menyadari akan pengembangan anaknya. Sama seperti Allah menyadari akan keadaan anaknya. Ya. Ibu mengasihi anaknya, lambang bagaimana Allah mengasihi akan manusia. Jadi dari segi fisiologi ataupun apa yang terjadi dengan manusia, kita lihat keadaan yang luar biasa. Tetapi pertanyaan, mengapa banyak yang tidak menerima Tuhan sebagai pencipta mereka dan sumber segala kehidupan? Ya, Roma 1 ayat 18 sampai 21, Cynthia. Roma 1 ayat 18 sampai 21. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Oke. Jadi kita coba lihat kenapa mereka itu tidak menerima. Padahal semua serba jelas. Ya, dikatakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada sesuatu. Ya, kalau misalnya kita bisa melihat, misalnya mobil, oke, kita tahu ada yang buat kan. Ya, komplikasi bagaimana yang terjadi dengan mobil kita tahu ada yang buat. Kemudian kita lihat komputer, ada seorang yang buat, bagaimana luar biasanya itu komputer. Jadi kita lihat dunia ini pasti ada sesuatu makhluk yang telah buat ini, bukan sesuatu perkara yang terjadi begitu saja. Ya, kita tidak percaya kepada apa yang disebut Bang Theories. Ya. Terjadi benturan-benturan di alam semesta, akhirnya jadilah bumi ini, ya, dan sebagainya. Ada segala sesuatu itu perencanaan, ya. Tetapi oleh sebab manusia tidak percaya, akhirnya mereka jadi bodoh dan gelap, ya. Makin lama makin dalam kegelapan. Nah, sekarang harus kita ingat, Tuhan sebagai pencipta harus mendasar dari segala sains. Oke. Bila tidak, manusia akan melihat kepada ciptaan daripada pencipta. Ya. Kalau kita melihat pada penciptaan dan tidak melihat pencipta, kita sama dengan dunia, ya, yaitu ya yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya.
semua pergerakan yang menyampingkan Tuhan sebagai penciptaan akan membawa kepada kesalahan, ya. Sebab dasarnya sudah salah, ya. Dasarnya sudah salah. Dan itu akan mempengaruhi suatu kehidupan. Nah, sekarang kita lihat di sini, Yesus adalah pencipta dan juga penebus. Kita dimilikinya 2 kali diciptakan dan juga kita telah ditebusnya. Satu hal yang luar biasa. Jadi Tuhan adalah creator, ya, and also redeemer, okay? Diciptakan dan kita ditebusnya. Segala ciptaan itu menyaksikan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Lihat saja bagaimana otak bekerja atau tubuh manusia bekerja. Maka pasti harus ada satu kuasa intelijen di belakangnya, ya. Tidak datang dengan sendirinya, ya. Nah, kalau Anda saya baca dalam edisi Guru Sekolah Sabat, di situ ada kalimat pertama yang bagus sekali, ya, yang saya kutip di sini. Nature is God's 24 hours a day 3D multimedia stereophonic revelation of Himself. Luar biasa, ya. Jadi alam itu adalah merupakan suatu pernyataan daripada Tuhan sendiri, ya, yang diberikan sebagai 24 jam melalui 3D, 3 dimension multimedia, ya, yang luar biasa, stereophonic, ya, sebab kita bisa dengar, ya, dengan luar biasa. Jadi kita tidak perlu harus berlangganan misalnya streaming atau segala, tapi dan tidak perlu alat untuk streaming, ya, yang ada di mana saja dan selalu bisa dijangkau kebesaran Tuhan yang luar biasa. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada education, misalnya pasal 10, Tuhan dapat menggunakan sains agar kita dapat lebih mengenal kasih-Nya, ya. Kutipan yang diberikan tadi dalam Roma 1 ayat 20 dapat dimengerti hingga orang tidak perlu harus cari maaf, ya. Kemudian misalnya fisiologi penuh dengan keajaiban Tuhan. Lihat aja tubuh kita, ya. Luar biasa sekali telah dibuat, ya, oleh tangan Tuhan sendiri secara ajaib, ya. Kita punya nerve syaraf-syaraf itu yang sangat peka sekali, ya. Ya, dan disitulah Tuhan berhubungan dengan manusia melalui kita punya syaraf-syaraf. Kalau kita punya syaraf-syaraf itu dirusak misalnya oleh alkohol, menyebabkan kita sukar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita lihat perkara yang sangat luar biasa, ya, dengan apa yang Tuhan berikan, menunjukkan keajaiban daripada Tuhan. Baik, sekarang kita coba bagian yang kedua, ya, Tuhan sebagai sumber keindahan dan juga ciptaan. Kejadian 1 ayat 31, Nofri. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke. Jadilah petang, jadilah pagi adalah hari ke-6. Dikatakan sungguh amat baik, ya. Jadi yang Tuhan berikan itu adalah sungguh amat baik. Mazmur 19 ayat 1 dan 2, Cynthia. Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam masing-masing. Oke, terima kasih. Langit menceritakan kemuliaan Allah, luar biasa sekali. Bintang-bintang, berapa banyak bintang, ya. Luar biasa sekali, ya. Itu bukan hanya triliun atau kuadriliun, ya, tetapi ya jumlah yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung oleh manusia, ya. Coba lihat alam, ya. Lihat saja bunga. Apa yang kita bisa lihat? Sesuatu yang indah. Dan Tuhan memang mencintai keindahan. Tuhan telah sediakan untuk kebahagiaan manusia. Satu hal yang menarik, Tuhan ciptakan semua dulu, ya. Tuhan ciptakan juga alam semesta, kemudian matahari, Tuhan ciptakan binatang, Tuhan juga ciptakan tanaman dan sebagainya, ya. Sesudah semua disiapkan, baru ciptakan manusia. Jadi Tuhan, ya, menyediakan, ya, untuk manusia lebih dahulu, ya. Alam dapat menjadi alat untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Dan pelajaran sangat penting juga, ya. Misalnya untuk orang tua sebelum punya anak paling sedikit harus mempunyai persiapan juga untuk supaya anak itu bisa dapat dipelihara dengan baik.
Tetapi akibat dosa, binatang jadi takut kepada manusia, manusia pun banyak takut kepada binatang, dan banyak kerusakan dalam alam semesta. Ya, banyaknya malapetaka, kebanjiran, gempa bumi ataupun gunung meletus. Alam tidak lagi sempurna menyatakan Allah, namun manusia ya bisa melihat adanya sisa keindahan yang kita dapat nikmati. Ya. Hal yang sangat luar biasa yang kita masih bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan kebesaran daripada Tuhan. Kemudian, apakah arti berbakti kepada Allah dalam keindahan kesuciannya? Pelajaran kita memberikan juga satu Tawari 16 ayat 29. Nofri? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawari 16 ayat 29. Berhiaskan kekudusan. Apa maksudnya? Beauty of His holiness. Ya, keindahan daripada kesuciannya luar biasa sekali. Jadi kita harus menyembah Allah dengan artinya yang menjadi sumber daripada keindahan. Dia adalah sumber daripada kesucian. Nah, dalam hal ini, the beauty of holiness, ya, kontras dengan penyembahan Baal, ya, kita pernah sebut ini, berteriak di bukanlah satu the beauty of holiness, ya. Kontras dengan penyembahan dengan prostitusi itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kanani, ya. Penyembahan sapi emas berkeliling telanjang bukanlah in the beauty of holiness, ya. Tuhan bukanlah Tuhan kebingungan. Berbakti adalah suatu hal yang indah dan penuh kesucian, ya. Kenapa? Upacara para imam menunjukkan keagungan daripada Tuhan. Datang ke Ka'bah, ya, indah. Apalagi masuk ke dalam, indah sekali. Jadi berbakti bagaimana hati kita berhubungan dengan surga, itulah sesuatu perkara yang penuh dengan dan kesucian, ya. Adanya tempat in the beauty of His holiness, ya. Adanya tempat khusus untuk berbakti. Untuk orang Israel, mereka berbakti di Ka'bah. Penyembahan diberikan dengan hikmat, ya, sebab merasakan kehadiran Tuhan dilakukan dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Jadi banyak orang yang menyembah Tuhan, kenapa? Sebab takut dihukum, ya, memberikan sesajen. Kenapa? Takut dapat malapetaka. Tetapi kita boleh datang kepada Tuhan, menyadari akan kebesaran Tuhan dan dilakukan dengan sukacita, memberikan pujian kepada Tuhan dan merasakan kasih-Nya yang ajaib. Persekutuan yang indah dengan sesama penyembah Allah sebab mempunyai iman dan pengharapan yang sama. Dan juga merasakan kesucian Allah, kita telah merasakan Tuhan yang telah mengampuni segala dosa kita dan kita dapat dibersihkan. Tidak peduli salah apapun yang kita miliki, ya, atau dosa besar apapun yang kita telah lakukan, namun kita boleh datang kepada Tuhan dan kita boleh disucikan dan kita merasakan bahwa Tuhan telah menyucikan kita. Satu perkara yang sangat indah. Dan Tuhan adalah pencinta atau penyinta keindahan. Ya. Suasana pujian kepada Tuhan adalah suasana surga. Jadi kalau kita memuji Tuhan di gereja dan sebagainya, itu adalah suasana surga. Suasana diam dalam mendengar firman Tuhan dengan rasa hormat. Ya, jadi kembali itu adalah in the beauty of His holiness. Ya, rasa hormat di dalam hati. Kemudian menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja, berbicarakah, atau mengajarkah, atau membaca Alkitab, ya, ataupun juga menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau mengangkat diri sendiri. Ciptaannya indah, kita perlu untuk hargakan. Dan kita lihat kebetulan di sini sudah musim gugur, ya, warna-warni dan sebagainya, sangat indah sekali, ya. Sebenarnya itu satu ilustrasi, ya. Kalau Anda lihat tuh warna-warni itu, kenapa? Sebab stres. Oleh sebab tadinya panas kemudian jadi dingin, ya, maka itu menyebabkan daun-daunan itu jadi stres. Dan apa yang terjadi kalau stres, ya, jadi merah, kuning, ya, dan sebagainya, sebagian masih hijau. Kita lihat sesuatu yang indah. Begitulah kita bisa belajar dari alam. Kalau kita menghadapi tantangan hidup sampai stres, bisa menghasilkan sesuatu yang indah, ya, yaitu orang yang menunjukkan keindahan
orang Kristen yang bertahan walaupun mengalami tantangan hidup. Lihat salju waktu musim dingin, indah sekali ya. Oleh sebab kita melihat bagaimana keindahan pengampunan Tuhan itu bisa kita menjadi putih seperti salju. Jadi melihat satu hal yang indah. Kemudian bisa kalau misalnya tidak tinggal di Amerika, dia tinggal di Indonesia, bisa melihat keindahan keindahan matahari terbit atau matahari terbenam, ya indah sekali, ya kebesaran daripada Tuhan. Kemudian Tuhan mencintai keindahan, namun yang Tuhan sangat cintai ya lebih daripada keindahan di luar, tetapi keindahan tabiat kita. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita masing-masing. Tetapi dalam bicara tentang keindahan kita harus ingat ya, kalau kita lihat kepada Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, mengapa kecantikan saja tidak cukup? Ya, ini berbicara mengenai ular yang cerdik dari segala binatang, tapi digunakan setan untuk menipu manusia. Buah itu kelihatan sedap di mata Hawa, baik untuk dimakan. Namun sebenarnya tidak baik baginya untuk dimakan, dan itulah yang menyebabkan kita semua ikut jadi menderita dan sebagainya, sebab orang tua pertama telah berdosa. Sesuatu yang indah ya tidak selamanya itu bisa bermanfaat atau baik untuk dimakan dan sebagainya. Kita harus berhati-hati ya. Kenapa? Sesuatu yang indah, orang lihat, wah nonton itu indah ya, tetapi bisa membawa kepada perkara yang buruk. Itulah sebabnya kita lihat apa yang dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 25 ayat 30 dan juga pasal 31 ayat 30. Amsal 6 ayat 25, 31 dan 30. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Oke. Jadi kita coba lihat di sini. Kan Tuhan senang kepada keindahan. Kita juga senang kepada keindahan. Ya, ada orang yang senang sekali untuk lihat wanita cantik. Dia bilang, saya mengagumi akan keindahan. Tetapi jangan sampai terpikat. Kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi di sini kita bisa lihat apa yang Tuhan kehendaki adalah lebih daripada keindahan dari luar. Ya, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi tabiat itulah yang merupakan satu perkara yang utama. Dan apa yang terjadi kalau kita baca kepada Yesaya 28 ayat 17, mungkin kita tidak baca, tetapi kita tahu apa yang terjadi dengan Lucifer. Kecantikan dia merasa bangga sekali, kecantikan menjatuhkan dia. Kecantikan dari luar tidak dapat mengambil tempat keindahan tabiat. Ya, itulah sebabnya kita diajak untuk mempunyai keindahan tabiat. Ya, bait Allah dari luar itu indah, tetapi dari dalam penuh dengan keindahan. Ya, lihat kepada dia punya candelabra itu, kemudian dia punya tabut perjanjian yang menunjukkan kebesaran Allah, ya indah. Ya, ingatlah hal yang kelihatan indah tetapi dapat merusak kerohanian kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh sebab perkara yang demikian. Tetapi kita harus melihat luar biasanya Tuhan. Ya, misalnya di dalam membahas tentang keindahan ini, Ayub yang tadinya merasa sudah digoda dan sudah dicobai, kemudian dia mempunyai perasaan self-pity, merasa kasihan dengan dirinya sendiri, dan dia tidak merasa bersalah. Akhirnya terbuka pikirannya sesudah Tuhan menyatakan dirinya. Beberapa ayat dari, ya sebetulnya ini adalah Ayub 38 dan 39, ada 40 pertanyaan yang tidak bisa manusia jawab. Ya, di manakah engkau? Tidak dapat dijawab oleh manusia. Oke, Nofri baca 38 dan 4 dan 3 ayat 7. Nofri tidak kedengaran, artinya harus di manakah engkau? Tidak dapat dijawab manusia. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai.
Ya, dan banyak lagi ya waktu itu menciptakan ukurannya, bagaimana kita bisa menjawab itu ya? Tidak ada. Jadi kita lihat kebesaran yang luar biasa daripada Tuhan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Jadi ke semua ini membawa kita kepada satu keadaan bahwa kita nothing, oke? Dan apa jawaban Ayub akibatnya? Nofri? Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Iya. Nah, kita lihat pengalamannya, dia betul-betul memandang dan mendengar suara Tuhan kepadanya. Dulu hanya mendengar, tetapi sekarang aku melihat sendiri. Itulah yang kita harus alami. Kita harus melihat dengan mata rohani kita masing-masing kebesaran. Bukan hanya saja yang dikatakan oleh pendeta, bukan hanya saja yang dituliskan oleh penulis, bukan hanya yang dikatakan oleh guru, tetapi kita harus alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Penebusan Tuhan yang luar biasa. Kasih Allah yang luar biasa. Itu adalah satu perkara yang kita harus resapi dan alami. Dan kita harus melihat dengan mata kita sendiri kebesaran Tuhan. Jadi pengalaman. Kalau kita alami ini, kita bisa berkata kepada, seperti Daud kan, taste and see that God is good. Ya, lihatlah, ya, lihatlah dan kecaplah, ya, Tuhan itu baik adanya. Jadi luar biasa sekali kebaikan Tuhan kita harus lihat, ya, dan kita akan katakan Tuhan itu baik kalau kita sudah alami, kita sudah kecap, ya, luar biasa sekali. Kemudian diskusi, bagaimana Yesus mendorong kita untuk belajar tentang alam, ya. Matius 6 ayat 26 dan 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Luar biasa sekali ya. Jadi Tuhan pun mengajak, katakan pandanglah burung-burung di langit. Artinya apa? Lihatlah dari alam, lihatlah pemeliharaan Tuhan, luar biasa sekali. Ya, kalau kita lihat ini mulai dari sebetulnya dari ayat 25 sampai 33. Ya, katakan jangan khawatir dengan makananmu, jangan khawatir dengan pakaianmu. Ya, sedangkan burung-burung di udara tidak pernah menanam, ya, tetapi bisa tidak pernah kekurangan. Jadi kita lihat satu perkara yang sangat luar biasa sekali, kebesaran daripada pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan itu bukan hanya pencipta, penebus, dan juga adalah pemelihara kita sekalian. Luar biasa sekali. Tuhan itu adalah luar biasa, sebab itu kita tidak perlu khawatir, ya. Dan kita bisa belajar banyak dari alam, oke? Dan apa yang terjadi itu bisa menimbulkan suatu iman kepada kita. Oke, Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang kita tidak lihat. Nah, sekarang kita tanya, diskusikan, iman itu apa sih? Ya, diskusi, apa itu iman? Apakah percaya kepada yang tidak kelihatan? Tetapi kalau itu percaya tidak kelihatan, bukankah iman yang buta juga percaya kepada yang tidak kelihatan? Ya, apa bedanya dengan iman? Ya, siapa yang perlu, orang Kristen atau orang kafir? Kita akan dapatkan yang luar biasa. Ya, orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan juga perlu iman. Ya, misalnya untuk membuktikan dunia ini, ya, usianya jutaan tahun, mereka perlu iman atau tidak? Perlu iman, tetapi iman, ya, kepada mereka punya teori, ya. Kemudian orang Kristen punya iman yang luar biasa, sesuatu istimewa dengan iman. Iman bukan hanya percaya kepada yang tidak kelihatan, tetapi percaya kepada kata-kata Tuhan dan telah melihat sebagai bukti akan kebenaran daripada Tuhan. Jadi ini satu unsur yang sangat penting dengan kita punya iman. Ya. Nah, orang bisa seperti teori Charles Darwin, ya,
origin of species dan sebagainya. Akhirnya kita datang misalnya dari orang utan, ya. Nah, perlu iman untuk percaya bahwa kita datang dari orang utan, ya. Mereka itu perlu iman, tetapi kita punya iman yang lebih kokoh. Kenapa? Kita percaya kepada Tuhan dan kita percaya pada Alkitab dan kita percaya apa yang menjadi asal usul manusia, sehingga kita tahu ya dari mana kita datang, ke mana kita pergi. Dan inilah unsur pendidikan yang kita harus ingat, sebab kita coba membawa orang kembali kepada peta Allah yang sudah hilang. Baik. Nah, pengaruh iman ya mempunyai hal yang sangat penting, mempengaruhi apa yang kita buat. Banyak masalah sains akan terbentur dalam interpretasi bila faktor iman dihilangkan. Kalau sudah tidak percaya kepada Tuhan, maka hidup itu pun akan merupakan satu kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka akan buat apa saja. Ya. Tuhan tidak mau kita punya iman yang buta. Kita harus tahu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengasihi, jadi juru selamat kita, dan menghasilkan hidup yang jadi berkat. Inilah hal yang penting. Ya. Yaitu kita tahu Tuhan punya rencana bagi kita, ya. Kita percaya adanya hukum sebab dan akibat. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, yang kita akan sakit-sakitan, ya. Oleh sebab kita percaya kepada Tuhan, kita menurut hukum kesehatan, maka kita menghasilkan hidup yang jadi berkat, ya. Jadi inilah faktor yang sangat penting. Nah, Education halaman 133, saya kalau tidak salah saya terjemahkan, ini terjemahan dari Google ya, saya hanya perbaiki sedikit. Oke, mungkin boleh tolong baca, Nofri. Education halaman 133. Dia yang mempelajari paling dalam tentang misteri alam akan menyadari sepenuhnya ketidaktahuan dan kelemahannya sendiri. Dia akan menyadari bahwa ada kedalaman dan ketinggian yang tidak bisa dia raih, rahasia yang tidak bisa dia tembus, bidang kebenaran yang luas terbentang di hadapannya, tidak terpusat. Dia akan siap untuk berkata bersama Newton, saya sendiri seperti seorang anak kecil di pantai yang menemukan kerikil dan kerang, sementara samudera kebenaran yang luas terbentang di hadapan saya. Oke. Itulah yang kita coba lihat ya. Lebih kita dalami suatu ilmu, ya lebih dalam akhirnya kita tahu apa? Wah, banyak lagi yang kita tidak tahu. Banyak orang, saya pikir waktu SD saya tahu segala macam. Saya pikir saya tahu segala, tetapi lebih belajar, sesudah sampai S3 masih banyak lagi yang kita tidak tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa masih artinya kita tahu bahwa Tuhan itu perkara yang luar biasa, yang di luar jangkauan kita untuk dapat mengerti. Oke, jadi satu kebodohan kalau orang sudah tahu suatu ilmu, kemudian mendalami, kemudian dia pikir dia tahu segalanya dalam faktor kehidupan. Ya, jadi inilah pengalaman daripada Newton yang bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk kepada Tuhan sebagai sumber hikmat, ya, bukan kebodohan. Oke. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, jadi memburu uang, ya, menyimpang daripada iman, ya. Jadi kenapa iman itu artinya uang adalah tujuan hidupnya? Kita coba lihat ayat yang ke-20. 1 Timotius 6 ayat 20. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jadi pengetahuan, ya. Yang hal yang menarik ini sesudah berbicara mengenai masalah soal uang, ya. Kemudian tentang hindarkan pembicaraan atau omong-omong kosong, ya, dan yang disebut pengetahuan, ya. Jadi banyak sekali pengetahuan yang rupanya hanyalah merupakan suatu omongan kosong, ya,
tidak suci, ya kita harus hindarkan. Kemudian kita harus kembali kepada tahu apa yang dimaksudkan dengan tujuan kita untuk hidup. Ya, nah sekarang apa yang kita cari? Ya, kebenaran kalau kita lihat kepada ayat 11 ya, iman, kebaikan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ini adalah yang kita harus cari ya. Tetapi yang kita sering yang juga kita harus cari ya adalah keindahan tabiat. Jadi kalau ayat ke-20 itu katakan pengetahuan, ternyata ya tidak benar ya, sebab banyak kemajuan pengetahuan seperti misalnya ilmu kesehatan berguna untuk kita, tapi adanya bahaya dari bertambahnya pengetahuan ya. Nah, adanya prasangka, nanti kita lihat kepada pelajaran hari Jumat dan sebagainya. Jadi masyarakat ya ilmiah tidak mau untuk mengakui penciptaan sebab tidak mau memberikan dukungan kepada kekristenan. Galileo misalnya yang dengan teorinya ya sebagai matahari adalah satu pusat daripada dunia, jadi bertentangan dengan Kopernikus, bertentangan antara gereja dengan sains ya, sering jadi peperangan antara gereja dan sains, tetapi tidak seharusnya demikian. Alkitab sebetulnya juga sudah menyebutkan mengenai masalah ilmu-ilmu tersebut. Oke, nah sekarang soal ini hal yang sangat penting, yaitu supaya kita tahu apa tujuan daripada kehidupan. Tujuan daripada semua ilmu itu kan supaya untuk dapatkan kehidupan, ya, untuk supaya bagaimana untuk hidup. Nah sekarang kita coba lihat dalam Council on Health halaman 50. Cynthia boleh tolong baca. Kehidupan tanpa tujuan adalah kehidupan yang mati. Pikiran harus dipenuhi dengan tema yang berhubungan dengan kekekalan. Ini akan cocok untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Oke. Jadi kita punya tujuan apa? Ya, tujuan daripada kehidupan. Ya, kalau seandainya tanpa tujuan kita akan mati. Ya, tetapi kita harus berpikirkan pada sesuatu kekekalan, sebab kita percaya kepada Tuhan yang kekal. Nah sekarang, what is the goal of your life? Bisa tanyakan kepada anggota kelas ya. Apa tujuan hidupmu? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kita punya tujuan ini supaya makin lama makin meningkat supaya lebih banyak dolar? Ya. Sekarang saya ada ilustrasi ya. Apa tujuan dari seorang seekor tikus? Ya. Tujuan daripada tikus itu adalah cari makan ya. Jadi, saya pernah waktu tinggal di Cisarua ya, saya lihat, ada tikus ya, kejar ya, tapi tidak ketemu, ya dia lari ke tempat yang lain ya. Tetapi saya pikir-pikir, tikus ini cari apa? Dia cari makan ya. Langsung terpikir, kalau tujuan kita hanya untuk makan, kita tidak berbeda dari tikus ya. Nah itu coba pikirkan ya, makanya apa yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 27 ya. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Oke. Jadi kita diajak bekerja ya, bukan untuk makanan yang akan binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bukan berarti Bapak semua harus jadi pendeta ya, bukan begitu ya. Tetapi semua boleh mempunyai jabatan kita masing-masing, tetapi kita jangan pernah lupa tujuan kita adalah kekekalan. Oke, apa kita sebagai pengusaha, sebagai manajer, sebagai dokter, ataupun juga guru dan sebagainya, kita mengajar ataupun memberikan kontribusi kepada perusahaan bukan untuk sesuatu perkara yang bersifat sementara, tetapi untuk sesuatu perkara yang kekal. Makanya mungkin saya pernah kutip apa yang dikatakan oleh William Carey ya, yang menjadi misioneri ke India. Ya, apa yang dikatakan, dituliskan di rumahnya, I cobble shoes to pay expenses, but soul winning is my business. Ya, jadi saya memperbaiki sepatu untuk dapatkan untuk membayar ya biaya hidup, tetapi soul winning is my business. Penarikan jiwa adalah ya bisnisku, usahaku. Kita semua harus ingat untuk kegiatan apapun yang kita buat, oke? Jadi jangan hanya untuk sekedar makan saja. Tuhan menempatkan kita di
tempat di mana kita berada untuk suatu tujuan. Oke. Jadi jangan jadi expert in error, ya. Usia dunia jutaan tahun, ya. Apa yang terjadi? Banyak yang kompromi, akhirnya disebut Christian evolutionist, ya. Hari penciptaan terjadi ribuan tahun, tidak harmonis dengan Alkitab, ya. Dan kalau kita sudah menyimpang daripada Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita pun akan menyimpang. Kemudian kelompok-kelompok ini akan oh tidak apa-apalah, ya, dengan hidup sama-sama tanpa menikah, ya, atau mempunyai berbagai macam pelanggaran nggak apa-apa, ya, sebab ya sudah mengkompromikan akan firman Tuhan. Oke, Alkitab dan alam harus memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Jadi sains harus sependapat dengan Alkitab. Oke, apa yang dikatakan dalam Yudas ayat 25 sumber dari hikmat? Yudas 25, sumber hikmat Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Allah yang Esa, ya, dan Dialah ada kemuliaan kebesaran. Mengapa Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo? Ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Oke, jadi hikmatnya luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan tadi, kenapa Tuhan berikan hikmat itu? Ya, yang pertama dan oleh sebab Dia meminta hikmat. Dan Tuhan memberikan lebih banyak, bukan hanya hikmat, tetapi juga akan harta dan sebagainya. Oke. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke. Jadi kembali ada sebetulnya ayat yang saya coba berikan di sini. Oke. Undangan daripada Tuhan, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Oke, jadi diskusikan dengan beda kelas, ya, mengapa Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo? Yang pertama, oleh sebab memang dia meminta hikmat. Yang kedua, ya, Tuhan mau supaya Salomo itu merefleksikan akan Tuhan. Ya, memang banyak tulisan-tulisan seperti buku Amsal, karya daripada Salomo memberikan berkat kepada orang lain sampai sekarang ini. Banyak sekali yang kita pelajari. Misalnya, belajarlah dari semut. Ya. Itu satu ilmu yang luar biasa sekali. Ya. Kemudian masalah rumah tangga, kejujuran, kerajinan bekerja, banyak kita pelajari dari Salomo yang kita bisa pelajari sampai sekarang ini. Jadi Tuhan mau supaya Salomo boleh menjadi berkat dan orang bisa mengenal kenapa? Penciptanya. Sebab kalau kita datang kepada buku Pengkhotbah, akhirnya akhir daripada segala sesuatu adalah apa? Takutlah akan Allah, dan artinya sebab semua akan dihadapkan kepada kehakiman. Jadi tujuan Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat untuk supaya menjadi berkat. Oke, ada poin yang juga penting yang saya ingin sebutkan di sini, ya, apa yang kita harapkan daripada segala ilmu yang membawa kepada pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang mengangkat kita. Jadi apa yang kita harus pikirkan, apa yang kita harus pelajari, hal yang mengangkat kita kepada Tuhan. Oke. Segala macam ilmu penting sekali, tetapi harus membawa kita lebih mengagumi akan Tuhan. Belajar biologi, zoologi, atau kedokteran, akhirnya harus mengakui kebesaran daripada Tuhan itu memang luar biasa sekali. Jadi ini satu poin yang sangat penting sekali. Apa bedanya pengetahuan dunia dan hikmat Allah? Sains senantiasa belajar dari hal ciptaan dan lupa
yang menciptakan. Oke, sains meningkatkan di manusia, sementara hikmat meningkatkan tabiat manusia. Ya. Sains kan wah belajar supaya kita dapat meningkat status hidup kita, umur kita lebih panjang dan sebagainya. Tetapi hikmat meningkatkan tabiat manusia. Ya. Sains tidak selamanya memberikan kesanggupan untuk membedakan benar dan salah. Kadang-kadang orang kata, wah, apa salahnya kalau saya melanggar hari Sabat, ya? Semua hari kan sama saja, 24 jam menurut sains, ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa satu kehendak Tuhan, satu bukan kehendak Tuhan. Jadi sering sains tidak memberikan atau tidak memberi kesanggupan bagi manusia untuk membedakan benar dan salah. Evaluasi. Apakah berbagai ilmu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Ini harus ditanyakan. Banyak ilmu sains, musik, psikologi yang memalingkan kita daripada Tuhan. Ya, musik ya, bagus sekali bisa memuliakan Tuhan, tetapi bisa juga menyebabkan kita berpaling daripada Tuhan. Ya, apa yang harus dibuat oleh para guru untuk dapat memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta, walaupun mereka tidak mengajarkan pelajaran agama. Jadi ini satu hal yang sangat penting, ya. Bagaimana guru physical education, misalnya pendidikan jasmani, ya, mengajar orang supaya Tuhan itu adalah pencipta daripada tubuh yang sehat, ya, ataupun seorang yang mengajarkan akan pelajaran sejarah, ya, bisa mengajar bahwa Tuhan itulah pencipta dan lihatlah bagaimana Tuhan memimpin kehidupan manusia dari awal sampai akhir dan rencana Tuhan dan apa yang terjadi kalau kita melanggar kehendak Tuhan. Jadi segala ilmu ya boleh coba diajak supaya orang memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta. Dengan Tuhan kita sudah baca ini dari Yakobus 1 ayat 5. Kesimpulan, ya, Tuhan adalah pencipta dunia ini, sumber dari semua sains. Okay. Sains yang benar akan mengakui keagungan Tuhan, menerima Dia sebagai pencipta dan penebus, dan bersekutu dengan Allah akan memberikan hikmat bagi manusia. Kita akan lebih bijaksana dalam bertindak dan sebagainya. Hikmat akan memberikan kuasa kepada manusia untuk lebih dekat kepada penciptanya, lebih menyerupai Dia. Itulah tujuan pendidikan, ya. Lebih menyerupai Dia, yaitu mengembalikan peta Allah yang hilang, ya. Menyerupai Dia dalam tabiat, tingkah laku dan keputusan hidup, mengerti bedanya benar dan salah, ya. Dan bila kita mengajarkan Tuhan adalah pencipta, bukan berarti bertentangan dengan sains, tidak, ya. Tetapi kita boleh melihat kepada sumber sains yang benar, ya. Sebab kita ambil contoh saja, orang pergi ke Arizona, lihat itu apa namanya Grand Canyon, luar biasa, dan mereka katakan ini terjadi dengan jutaan tahun, ya. Orang mempelajari, ya, waktu orang mempelajari fosil, ya, langsung kata, wah ini jutaan tahun. Tetapi beberapa penemuan lebih lanjut mengatakan bahwa fosil dapat terbentuk hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja. Ya, batu bisa menjadi fosil. Ya, itu tidak terlamanya harus jutaan tahun. Jadi kita lihat ya bahwa kita perlu mempelajari akan Alkitab sebagai satu dasar supaya jangan sampai kita dipengaruhi oleh cara-cara yang salah daripada sains. Oke, aplikasi. Apakah saya menunjukkan kehidupan berencana sebab kita adalah penyembah Allah yang berencana? Tuhan ciptakan langit dan bumi itu sesuai dengan rencananya yang agung, ya. Tuhan punya rencana. Kalau manusia jatuh, Tuhan pun punya rencana, yaitu mengirimkan akan apa? Akan juru selamat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berencana. Apakah kita menyembah? Ya, apa kita punya rencana dalam kehidupan? Apakah saya, rumah tangga, gereja, dan sekolah terbuat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa penyembah Allah, bahwa kita harus menyembah Allah yang hidup? Ya. Apakah saya menunjukkan hikmat dalam pekerjaan saya sehari-hari, ya, kebijaksanaan Tuhan? Itu kita perlu berdoa supaya kita bertindak bijaksana, ya, dalam soal-soal yang kecil, dalam berhubungan kita dengan anak-anak kita, ya, pada saat ataupun dengan cucu kita bagi mereka yang punya cucu, ya, ataupun di dalam bisnis kita perlu hikmat surga, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke.
Nah, untuk pertanyaan saya lihat masuk di sini question and answer dari Morten Valen Wokodasar. Ya, ini saya lihat di WA PGSSI. Shalom, selamat sore, selamat bersiap menyambut hari Sabat. Ya, sekarang di Indonesia sudah Sabat. Ya, dan salam sehat untuk kita semua. Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dengan belajar dalam kontekstualis. Ya, pendidikan menghasilkan ilmu pengetahuan. Pertanyaan saya, ya, apa saja jenis pendidikan yang direferensi oleh kitab suci untuk menuntun pengetahuan menjadi ilmu yang dikehendaki pencipta? Terima kasih sebelumnya. Ya, kalau dikatakan yang direferensi, ya, kita boleh berbicara tentang banyak hal dan jumlahnya saya tidak tahu. Ya, apa namanya, soal apa saja, ya, kita dapatkan soal, kita ambil contoh, mungkin saudara Morten tamatan dari Unclub bidang accounting, ya, atau apa, ya, accounting, ada accounting atau tidak di dalam Alkitab, ya, mungkin kita coba lihat, misalnya sambil contoh di dalam Amsal 14, ya, ayat yang ke 28. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup bunga uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Bukankah ini accounting? Ya, harus ada budgetnya lebih dahulu kalau mau bikin menara, ya. Kemudian ini bisa terjadi dalam, apakah bisa berlaku untuk di rumah tangga? Oh iya, jangan sembarangan saja gunakan kredit card kalau dananya tidak ada. Ya, jadi itu bisa menimbulkan, saya tahu ada rumah tangga yang jadi hancur berantakan gara-gara sang istri yang selalu gunakan kredit card seenaknya. Ya, jadi masalah rumah tangga, masalah artinya accounting di sini ada masalah ilmu. Coba baca di dalam tadi kita sebutkan Ayub pasal 38, 39 dan sebagainya, ya. Hal-hal yang bisa menyangkut kepada ilmu perbintangan, ya, menyangkut kepada ilmu biologi, gitu, supaya kita belajar dari ikan-ikan, segala perkara, ya, kita dapatkan artinya di dalam Alkitab, referensi Alkitab, ya. Namun jumlahnya berapa banyak saya tidak tahu. Sejarah, wah, sejarah itu penuh dengan di dalam Alkitab, ya, tentang nubuatan, apa yang terjadi peristiwanya luar biasa. Bahkan hal yang luar biasa adalah, ya, hal-hal yang tidak diketemukan sejarah, ya, akhirnya terbukti benar, ya. Misalnya saya ambil contoh, Alkitab berbicara tentang bangsa Het, ya. Ingat, kita ambil contoh istrinya daripada Saul adalah orang Het. Ya. Nah, sejarah katakan nggak ada itu Het, ya, tidak ada bangsa itu. Tetapi waktu ditemukan arkeologi, ya, langsung didapatkan bangsa Het. Di mana mereka tinggal dan sebagainya, ya, yang datang ke Palestina. Jadi arkeologi mendukung kebenaran Alkitab, ya, yang semula tidak dikakui oleh sejarah. Jadi ini semua menunjukkan satu perkara yang sangat luar biasa sekali. Oke. Jadi berapa banyak yang direferensi, ya, saya tidak tahu, nggak pernah hitung, ya, tetapi kita bisa dapatkan unsur-unsur ilmu pengetahuan di dalam Alkitab. Oke, tetapi pentingnya, yang sangat penting ialah harus ingat bahwa Tuhan sebagai pencipta dan sumber daripada segala ilmu, dan itu harus menjadi suatu dasar daripada semua ilmu pengetahuan. Jadi artinya apa? Semua. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan di chat. Ada pertanyaan di chat. Baik, terima kasih. Saya lihat sudah sampai 206, 205.
Ada yang sempat keluar? Iya. Pendeta ada pertanyaan di chat. Yang pertama dari saudara Rudi Janet. Rudi Janet. Apakah masih ada di sini Bapak Rudi? Pak Rudi Janet. Iya. Pertanyaannya adalah, jadi ingat teman mana lebih telur atau ayam? Menurut kejadian di Taman Eden, Allah ciptakan makhluk sempurna, yakni ayam bukan telur. Allah ciptakan Adam bukan sigot atau telur yang dibuahi. Nah, ini pertanyaannya apa? Pertanyaan yang kedua dari saudara Edwin Thomas. Bapak Tommy, apakah masih ada di sini? Mau bertanya langsung atau mau saya bacakan? Boleh di-unmute. Pak Edwin Thomas. Dibacakan aja, Ibu. Oh, oke. Gimana pertanyaannya? Ya, mau tanya Tuhan. Saya tidak bisa lihat dia punya chat di sini. Saya tidak. Ada di chat. Mau tanya, Tuhan menciptakan bumi dan isinya selama 6 hari termasuk bintang-bintang. Sedangkan bumi kita ada di galaksi Bima Sakti dalam kurung Milky Way, yang bintangnya kurang lebih 100 miliar. Jarak galaksi terdekat adalah Magellan yang jaraknya 160.000 tahun cahaya. Kalau kita hitung ada triliunan galaksi di luar angkasa. Pertanyaannya adalah bintang yang mana yang Tuhan ciptakan? Atau hanya di Bima Sakti saja? Sebab sampai sekarang bintang-bintang ada yang mati, ada juga yang baru lahir. Waduh, ini pertanyaannya tentang bintang-bintang ya Pak Tommy ya? Ya, maaf. Ya. Oke. Jadi tentang bintang-bintang yang diciptakan, ya terus terang pada mula apa yang Alkitab katakan, pada mula pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oke. Jadi langit dan bumi. Jadi ini memberikan salah satu pendapat ialah bahwa sebetulnya sudah ada galaksi yang lain, ya sudah ada Milky Way yang lain, artinya sebab jumlahnya itu triliunan dan sebagainya, ya. Kemudian Tuhan menciptakan yang sekarang ini adalah kita punya Bima Sakti, ya. Jadi inilah yang dimaksudkan. Dan jumlahnya itu kan kita ditanyakan mengenai masalah jumlahnya, bintang-bintang apa dan sebagainya, itu adalah di luar jangkauan kita untuk membahasnya, ya. Sesuatu perkara yang tidak tertulis, ya bagaimana saya akan bisa menjawab. Oke. Jadi tetapi kita melihat bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi apa langit dan bumi apa? Langit dan bumi di mana kita berada. Oke. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Suardi Pasulu ada di chat. Dari mana kita mulai mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar? Apa pertanyaannya? Dari mana kita? Dari mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar? Oh, dari Alkitab. Dari Alkitab dah. Ini kemudian dari Ibu. Alkitab itu pengetahuan yang sangat benar. Ya. Sebab apa? Sebab itu adalah diinspirasikan dan kita dapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya. Kita sudah akan kaget sekali berbagai macam ilmu psikologi ada di sana. Berbagai macam ilmu bisnis ada di sana, ya. Berbagai macam hal yang kita tidak pernah perhatikan ada di dalam Alkitab, ya. Bagaimana cara ilmu pendidikan saja, ya. Bagaimana cara Yesus menanggapi, ya, akan orang yang bertanya. Ya, orang bertanya, dia gunakan bertanya. Oh, itu adalah Socratic method, yaitu dalam metode mengajar seperti Socrates misalnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Jadi mencari akan ilmu pengetahuan yang benar ya harus dasar daripada Alkitab. Atau ilmu yang diberikan oleh guru-guru ataupun dosen yang percaya kepada Alkitab sebagai dasar daripada ilmu pengetahuan. Oke. Selanjutnya pendeta dari Ibu Pesik. Setelah itu Bapak Daniel raise hand ya, Pak Daniel Sitompul sebentar setelah ini.
Selamat sahabat, pendeta, saya ingin bertanya, apakah perkembangan sains pada masa ini masih ideal dengan roh nubuat khususnya terang yang diberikan mengenai penggunaan obat-obatan? Seperti apakah obat keras yang dikatakan harus dijauhi oleh umat Tuhan? Oke, kita harus berhati-hati ya, sebab kita percaya bahwa ada hal-hal yang Mrs. White katakan supaya menghindarkan obat-obatan, ya. Tetapi bahkan Mrs. White katakan bahwa semua obat-obatan itu adalah racun. Ya. Jadi dengan demikian maka ada obat-obat yang harus dihindarkan ya untuk kita konsumsi. Ya. Namun kita harus melihat latar belakang yang terjadi pada saat tulisan itu ditulis. Ya. Pada saat tulisan itu ditulis, ya ternyata bahwa orang bisa menggunakan tembakau sebagai obat. Ya. Orang menggunakan candu sebagai obat. Ya. Jadi berbagai macam obat-obat yang memang sangat membahayakan dan betul-betul racun. Ya. Jadi pada saat tulisan-tulisan itu dituliskan itu adalah sesuatu perkara yang sangat membahayakan. Namun sampai sekarang ini ya kita dapatkan juga obat-obat yang kita pakai yang bisa mempunyai satu side effect kepada tubuh kita. Ya. Jadi ada efek sampingan ya. Itulah sebabnya Mrs. White sudah katakan dalam buku Ministry of Healing tentang obat yang paling mujarab. Yaitu apa? Itu adalah natural remedies. Ya. Itulah yang kita sebut dengan new start, itulah yang kita sebut dengan celebration. Oke. Jadi sinar matahari adalah obat. Ya. Kemudian minum air banyak. Banyak orang yang kalau pusing-pusing langsung pakai Panadol, padahal hanya kurang minum. Ya. Jadi kalau dia minum cukup air banyak, maka dia akan lebih bisa dan tidak perlu pusing lagi. Kadang-kadang orang pusing kenapa? Sebab kurang tidur ya. Mrs. White katakan tidur cukup ya. Sangat mudah sekali ya. Dan banyak orang yang mempunyai berbagai macam permasalahan ya langsung coba cari obat padahal sebetulnya itu membahayakan. Kurang air saja orang bisa kena penyakit jantung kan? Ya. Oleh sebab darahnya jadi kental, jadi artinya jantung harus memompa lebih keras, maka menyebabkan tekanan darah tinggi. Hanya oleh sebab kurang minum. Oleh sebab kurang minum orang bisa jadi stroke. Oke. Jadi ilmu pengetahuan sekarang kepada penanya justru membuktikan kebenaran tulisan daripada roh nubuat. Ya. Jadi ilmu pengetahuan sekarang artinya membuktikan kebenaran daripada roh nubuat. Banyak sekali. Saya ada satu buku yang namanya Medical Science and Spirit of Prophecies. Oke. Kemudian juga ada satu buku yang lain. Ada di kamar yang lain. Ya. Itu yang tentang bukti-bukti kebenaran daripada roh nubuat yang didukung oleh berbagai macam medical science. Ya. Jadi kembali bahwa medical science sekarang banyak mendukung kepada Ellen G. White, makanya sekarang banyak sekali misalnya Hippocrates Health Institute. Apa yang mereka promosikan itu bukan Advent ya, tetapi mereka mempromosikan tentang penggunaan natural remedies ya, makanan-makanan mentah bagus untuk kita makan dan sebagainya. Itu Anda bisa Google ya, itu Hippocrates Health Institute ya. Orang harus bayar mahal masuk di situ ya. Banyak orang yang punya penyakit kanker, diabetes dan sebagainya sembuh hanya dengan apa? Dengan pengobatan ya alamiah ya, dengan hanya diatur cara makannya dan kebiasaan dan sebagainya. Jadi kembali ya, pengembangan ilmu pengetahuan sekarang justru mendukung kebenaran daripada Alkitab. Tapi ada juga hal-hal yang sering pengetahuan bisa menyebabkan dihasilkan obat-obat yang membahayakan kepada tubuh manusia. Oke, kita harus berhati-hati, dan untuk ini apa yang pernah dikatakan oleh John Harvey Kellogg ya,
John Harvey Kellogg pada saat dia masih jaya-jayanya, lihat maju-majunya Battle Creek Sanitarium and Hospital, kemudian rumah sakit yang termaju di seluruh dunia pada waktu itu. Kemudian ada orang bertanya kepada John Harvey Kellogg, bagaimana caranya Anda bisa membuat ini maju? Waktu itu dia masih percaya dan dukung kepada Ellen G. White, dan dia katakan begini, sebab ya kita ada yang memberi bimbingan, yaitu roh nubuat. Roh nubuat katakan, ya. Jadi kalau misalnya ada satu ide yang baru, ya, yang roh nubuat tidak dukung, maka kita tidak lakukan. Tetapi ada hal-hal yang kita lakukan, ya, sesuai dengan roh nubuat, sehingga kemudian akhirnya didukung oleh sains, ya. Maka tetapi kita sudah lebih maju daripada dunia luar, sebab kita sudah hidupkan lebih dahulu. Jadi faktor roh nubuat itu ternyata telah memberikan suatu dampak adanya kemajuan positif untuk kita punya rumah sakit di Battle Creek, ya, pada akhir abad 19, ya, awal abad 20 sudah ada masalah dengan John Harvey Kellogg oleh sebab teori panteisme. Oke, mudah-mudahan saya sudah menjawab pertanyaan daripada saudari Pesik tadi. Baik, Oke. akan lanjut kepada saudara Daniel Sitompul yang raise hand. Silakan di unmute, saudara Daniel. Oke, selamat malam, selamat hari Sabat, Pastor Kuntaraf. Ya, selamat Sabat muridku yang baik. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Ada beberapa pertanyaan nih, Pastor Kuntaraf. Oke. Yang pertama itu di Kejadian 1 ayat 2. Itu kan bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian gelap gulita menutupi samudra raya. Artinya samudra berarti bumi ini ditutupi oleh air. Pertanyaan saya, para arkeolog yang non-Kristen, mereka menghitung usia bumi ini kan miliaran oleh karena mereka melihat dari batu-batuan. Pertanyaannya, batu itu apakah masuk di dalam minggu penciptaan atau tidak? Batu. Karena kalau lihat di Kejadian 1 ayat 11, di situ dikatakan hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi kalau saya baca di Kejadian pasal 1 tidak pernah saya dengar situ ada tulisan batu. Gue tahu kalau pendeta Kuntaraf lihat di bahasa asli. Itu pertanyaan pertama, apakah batu itu masuk di minggu atau pekan penciptaan? Kemudian yang kedua, apakah ada kutipan roh nubuat, baik secara lengkap atau singkat, tentang makhluk-makhluk yang kita kenal dengan dinosaurus? Karena menurut ilmu pengetahuan mereka tulang-tulangnya ditemukan dan ada di berbagai museum. Nah ini bagaimana penjelasan kalau nanti ada di kelompok diskusi bertanya bagaimana dengan dinosaurus. Itu dulu Pak Pendeta, terima kasih. Oke, yang pertama, apakah batu diciptakan? Tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi apa yang Alkitab katakan, pada mula pertama dijadikan langit dan bumi. Ya, ini berbicara mengenai apa? Ya, bumi dengan segala macam isinya. Ya, jadi kalau begitu termasuk batu juga. Oh iya. Ya. Jadi sudah termasuk batu juga. Ya. Kemudian dikatakan tentang mengenai masalah makhluk-makhluk binatang yang besar, dinosaurus. Ya, roh nubuat ada menyebutkan tentang binatang-binatang yang masuk di lembah Bahtera. Ya. Jadi binatang-binatang besar dan sebagainya. Ya. Itu harus dicari, ya. Tetapi saya teringat ada sebutan tentang itu. Ya. Oke. Terima kasih. Saudara Yoce Retor kelihatan angkat tangan. Apakah Pendeta sebentar, banyak yang tanya di chat. Biar kita sebentar ya Pak Yoce. Kita antar dulu ini. Ada dari Hobi Simanungkalit? Iya, Hobi Simanungkalit. Ini pertanyaan atau
finitum non capax infinitu, yang terbatas tak bisa jangkau yang tidak terbatas. Saya berpendapat bahwa ada kegagalan pada manusia dalam mengkonek sains dengan isi Alkitab. Infinity. Ini Pak Hobi mau bertanya langsung atau bagaimana? Atau hanya sekedar menulis ini? Ya, kita lanjut, mungkin Pak Hobinya tidak ada di sini. Memang itu benar, banyak sekali perkara yang artinya perkara-perkara yang kita tidak bisa jangkau ataupun sebab kita adalah manusia yang terbatas, ya. Dan justru makanya saya berikan tadi kutipan yang dari Education halaman 133, ya. Lebih kita mendalami suatu ilmu, lebih kita menyadari akan kekurangan, keterbatasan kita, ya. Jadi kita adalah manusia yang terbatas, sangat sukar untuk dapat mengerti ya Allah yang tidak terbatas, ya. Namun paling sedikit kita dapat ya artinya mempelajari bahwa Allah itu memang besar kuasanya. Tuhan itu adalah kasih ya yang luar biasa. Oke. Ya. Pendeta selanjutnya dari Bapak Pulo Lasman. Ya, Pak Lasman. Ya. Boleh. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, oke, baik. Pelajaran kita nih pendidikan dan sains, kita akan berhadapan dengan kaum agnostis, ateis, filsafat, logika ya. Pendeta tadi mengatakan kesimpulan, jadi sains harus mendapat dengan Alkitab. Berarti kita belajar sains harus laras sejalan dengan Alkitab. Berarti umat Tuhan itu lebih baik memang kita belajar Alkitab dulu, baru belajar ilmu pengetahuan. Jangan belajar ilmu pengetahuan dulu, baru Alkitab. Sebab di pertanyaan hari Rabu, Pendeta, di hari Rabu dikatakan ini, ya. Sebagai seniman yang terhebat di dunia, melihat bahwa keterampilan dan bakat luar biasa tidak selalu disertai kehidupan yang bermoral atau kehidupan yang lurus. Bahkan dikatakan juga di sini ilmuwan juga demikian. Seperti yang dinyatakan ilmu pengetahuan itu sendiri belum tentu merupakan hal yang baik, gitu ya. Hal yang baik adalah Alkitab sumbernya. Kira-kira bagaimana Pendeta? Apakah supaya jangan dibalik, supaya pengetahuan harus mengikuti Alkitab, bukan Alkitab mengikuti ilmu pengetahuan? Terima kasih Pak Pendeta. Oh iya, kita sebutkan makanya Alkitab sebagai suatu dasar daripada ilmu pengetahuan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sebagai pencipta, ya, dan pengenalan akan berbagai macam pengetahuan itu bagus, ya, kita belajar dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, ya, bahwa tanpa Alkitab maka pengetahuan itu tidak akan memberikan suatu perubahan moral yang baik. Ya. Bahkan ya orang-orang akan mempunyai berbagai macam, artinya mempunyai tindakan yang tidak bermoral sebab tidak mempunyai Tuhan yang mempunyai standar moral yang tinggi. Ya. Jadi berbagai macam lebih banyak pengetahuan orang bisa buat lebih banyak kejahatan. Ya. Kan sekarang dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, orang yang tahu kejahatan ya, yang tahu tentang cyberspace punya ilmuwan ya, itu bisa membuat berbagai macam kejahatan dengan sangat canggih sekali ya. Makanya harus itu dasarnya adalah kealahan ya. Jadi dasarnya haruslah pengetahuan akan Tuhan yang boleh membimbing kita dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Baik. Sebab saya lihat di sini ada Vivi Pandoy ya. Oleh sebab beliau adalah dokter, saya ingin sebutkan bahwa tidak semuanya obat itu buruk. Tuhan juga memberikan ilmu kepada para dokter atau peneliti untuk menghasilkan obat yang baik ya. Dan misalnya saya ambil contoh saja tentang kalau misalnya orang mau kalau sudah stroke kemudian apa namanya dia perlu pembedahan ya, maka dia dalam keadaan yang sudah harus dibedah, tidak bisa katakan kepada dia, Anda harus punya pola hidup sehat ya, nggak bisa, dia harus dibedah. Oke, jadi harus ada kemudian sesudah ada jadi pembedahan dan sebagainya baru pola hidup sehat. Sebab umumnya stroke itu kalau tidak rubah pola hidup, misalnya, dia akan kembali, stroke-nya lagi kembali, ya, datang lagi. Begitu. Jadi ada sistem pengobatan, kita harus ingat bahwa Tuhan juga memberikan akal budi kepada dokter ataupun pada ilmuwan menghasilkan hal-hal yang baik. Oke.
tetapi sering juga harus kita pertimbangkan resiko daripada dampak artinya side efeknya. Oke? Ini saya takut nanti disalahkan sama dokter bahwa sekarang akan saya menentang Pak dokter. Pendeta Kuntara. Padahal itu dokter. Pak Pendeta Kuntara. Oke. Maaf ini saya Albert Daniel. Albert Daniel, saya dokter. Oke. Mau Sebab belakangan ini banyak orang Advent justru banyak yang tidak percaya dokter. Itu berbahaya sekali karena dokter itu dari Tuhan. Asal mulanya tabib. Zaman dulu nggak ada dokter, disebut tabib. Tuhan Yesus tabib besar. Jadi perantara sebenarnya yang menyembuhkan itu memang Tuhan sendiri. Kalau kita lihat, banyak kita berpengalaman, menurut kita tidak ada kemungkinan sembuh, tapi kuasa, di balik kuasa itu ada kesembuhan. Yang menurut kita kadang-kadang tidak masuk akal. Walaupun menurut hitungan medis, kadang-kadang kita bilang, wah ini orang pasti meninggal. Ada kesembuhan. Tapi kadang-kadang ada orang yang bagus, dia tiba-tiba mati. Itu ada kuasa yang tersembunyi memang. Nah, kita sebagai dokter sebenarnya bisa mengkaji secara medis, tapi banyak pemeriksaan yang harus kita butuhkan. Kadang-kadang di suatu rumah sakit tidak mempunyai alat yang lengkap untuk mendeteksi penyakit secara keseluruhan. Walaupun ilmunya bisa. Kan kalau kita dokter bicara berdasarkan fakta. Tidak bisa kita bicara tanpa ada fakta atau bukti laboratorium atau pemeriksaan penunjang. Jadi sangat disayangkan banyak umat-umat Tuhan tidak percaya dokter. Jadi dia pakai akal pikiran dia sendiri mengobati dirinya sendiri. Kalau menurut saya itu justru salah besar. Karena dokter disediakan itu atas petunjuk Tuhan juga. Itu pendapat dari saya. Sekian. Iya, saya sependapat. Oke. Jadi Tuhan ya telah panggil dokter, ya artinya ini adalah salah satu karunia kalau orang bisa dapat menyembuhkan, oke. Dan saya punya anak juga dokter dan sebelum dia kebetulan dia ada ahli bedah untuk perempuan, ya Urogyn, ya. Jadi sebelum mengadakan pembedahan dia selalu mengajak untuk berdoa lebih dahulu, ya. Sebab walaupun dia coba membedah, tetapi yang bisa menyebabkan kesembuhan itu tetap dalam kuasa Tuhan. Ya. Jadi dokter adalah alat, ya. Dokter adalah alat dan sering Tuhan gunakan juga obat, ya. Jadi saya tidak anti obat 100%, ya. Banyak hal yang bisa disembuhkan dengan obat alamiah, tetapi ada hal-hal yang memang memerlukan akan pengobatan, ya. Jadi kalau orang sudah tekanan darah tinggi, ya sudah misalnya di atas 200, ya maka ya tindakan pertama haruslah turunkan dia punya tekanan darah tinggi, oke. Baru artinya diperlukan berbagai macam pola hidup yang bisa supaya dia bisa betul-betul turun, ya. Sebab mungkin saja dia kegemukan, jadi dia terlalu ya harus dikurangi dia punya berat badan supaya tekanan darahnya itu jangan terlalu tinggi, misalnya. Jadi ini perlu kita harus ingat, ya. Jadi perlunya pengobatan, ya, dan jangan sampai kita merasa pintar diri dan mau coba obati diri sendiri, ya. Dan banyak sekali ada orang di Singapura, ya, dia pakai herbs, herb bagus sekali, tetapi ternyata dia gunakan herbs, ya, lebih banyak daripada ukurannya, dia keracunan, ya, mati, ya. Ya, padahal baru pengantin baru, ya kasihan sekali, ya pengantin baru, ya mati. Jadi karena herbal itu, Pak Pendeta, kalau herbal itu tidak ada dosis. Jadi kenapa orang yang minum herbal kadang-kadang justru tambah parah? Karena dosisnya kadang-kadang tidak seorang dengan seorang itu berbeda. Padahal kita tahu Ellen G. White katakan medis itu tangan kanan penginjilan. Itu harus kita sadari. Ya, betul. Itu hal yang penting, ya. Jadi oleh sebab tidak ada dosis, ya dipikir lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Padahal itu jadi satu racun kepada tubuhnya, ya. Jadi kembali kita harus berhati-hati, ya, di dalam masalah ini, ya.
tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber daripada kehidupan, kesembuhan, ya, dan kita supaya digunakan oleh Tuhan, ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing, apakah sebagai dokter, sebagai guru, atau sebagai pendeta, untuk memperkenalkan bahwa Tuhan adalah pencipta daripada segala sesuatu. Baik, pendeta, Oke. kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Ada di chat, Saudara Feki Waworuntu. Oh, oke. Iya, mau Minta bertanya? waktu nanti. Mau bertanya lagi? Mau kasih komen saja, Bu Peggy. Ini Baca aja. Waworuntu. Silakan Bu Peggy baca aja. Oke. Shalom, pertanyaan, banyak umat Advent sekarang berprofesi sebagai lawyer, bahkan hakim juga menjadi politikus. Bagaimana kaitannya dengan ajaran Alkitabiah? Jangan menghakimi dulu, terima kasih, dan jangan menghakimi dan lain-lain, terima kasih. Oke, tetapi Alkitab juga memberikan contoh-contoh, ya, akan hakim yang bijaksana atau orang yang selalu datang kepada hakim untuk meminta kebijaksanaan. Kita ingat juga bahwa Musa juga telah memilih, ya, akan kepala untuk 10 orang, 50 orang, 100 orang, dan 500 orang, ya. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk sebagai hakim, ya, untuk menentukan benar dan salah. Jadi yang dimaksudkan, kita harus lihat konteksnya, janganlah kau menghakimi, itu adalah untuk coba memberikan suatu tuduhan, ya, kepada seseorang tanpa suatu bukti, ya. Jadi misalnya menghakimi seorang, ya, itu sudah mencuri, ya, padahal dia sendiri hanya memikirkan bahwa dia pasti dia yang mencuri, ya, dia menuduh dia seorang pencuri, padahal dia bukanlah yang mencuri, ya. Jadi menuduh, ya, adalah mau coba mencari-cari salah orang, oke, mencari-cari salah orang, itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Makanya dikatakan bahwa kamu melihat akan ketumbar di tempat yang jauh, padahal tidak bisa melihat akan balok di mata sendiri. Itu mencari salah. Itu yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Tetapi bukan berbicara mengenai masalah profesi yang memang diperlukan. Kita perlukan hakim-hakim yang adil, oke? Dan Yesus adalah hakim yang adil. Dan kita perlukan hakim-hakim yang boleh membimbing kita, artinya memberikan keputusan yang benar dalam setiap keputusan yang penting. Kita perlukan hakim yang jujur, yang tidak gampang untuk di bribe atau disuap, ya. Jadi jujur. Jadi kita perlu hakim. Dan kita pun punya lawyer, ya. Jadi di General Conference kita ada lawyer, ya, sebab kita berhadapan dengan dunia yang sering mendapatkan mau mencari keuntungan daripada suatu kesempitan, ya, mau coba menipu dan sebagainya. Kita ada lawyer yang membela, ya. Jadi kita perlu akan pengacara, ya. Uni kita juga ada pengacara, ya. Untuk urus tanah perlu pengacara, ya. Jadi ini mudah-mudahan boleh menjelaskan apa yang dikatakan oleh Feki Waworuntu. Terima kasih, Pendeta. Ya. Ya. Selanjutnya, Pendeta, ini dari Januari Syamuri. Saat ini teori dari Charles Darwin masih diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah kita, sekolah Advent. Padahal teori tersebut sudah jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab. Namun masih tetap diajarkan. Bagaimana pendapat Pendeta Puntaraf terkait hal ini? Ya, harus ada pendahuluan untuk jadi diajarkan, ya, polisi, tetapi katakan, ya, kita lihat ini adalah Alkitab katakan, ya. Kemudian ini adalah teori Darwin, ya. Maka oleh sebab ini bertentangan dengan Alkitab, ya, maka kita tahu bahwa teori ini adalah teori yang salah. Orang harus tahu juga bahwa itu adalah teori yang salah, ya. Tetapi Roh Nubuat jelas katakan, atau Alkitab menyebutkan bahwa inilah jalannya penciptaan. Oke? Jadi diajarkan tetapi dengan catatan.
Baik, Pendeta, sebetulnya waktu sudah habis, lewat 3 menit. Namun kita kasih, tadi Bapak Yoce sudah belum ya? Raise hand. Belum. Ayo, Peggy. Saya lihat ada Victor Ringo-Ringo. Bisa bicara, kasih komen sedikit? Ya, ini Ya. ahli farmasi ya. Ya, kita hargai di grup kita ada berbagai profesi, lawyer, dokter, dan lain sebagainya, yang tentunya itu merupakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi saya menarik ada komentar dari Dr. Albert mengenai herbal ya. Karena saya sebagai farmasis dan juga sebagai medical pharmacologist, ini perlu saya luruskan. Jangan kita underestimate dengan herbal, karena herbal ini ada kelas-kelasnya. Kalau kita di Indonesia itu ada jamu. Kalau jamu itu memang digunakan hanya sebagai empiris ya, berdasarkan nenek moyang kita, belum ada bukti ilmiah. Kalau yang empiris ini memang jangan kita gunakan untuk treatment, untuk serius ataupun critical disease. Tetapi di atas jamu ada obat herbal terstandar. Jadi sudah standardized, sudah ada uji praklinik pada hewan, ada safety sama pharmacological profile-nya sudah established. Dan di atasnya lagi ada phytopharmaka. Kalau phytopharmaka itu sudah dilakukan uji klinik pada manusia, jadi comparable dengan obat modern. Nah, jadi kalau kita sebagai umat Advent menggunakan herbal pada posisi yang paling tinggi phytopharmaka, saya rasa tidak perlu khawatir ya, karena itu merupakan karunia Tuhan. Nah, ini saya perlu mendudukan perkaranya. Jangan kita salah mengerti bahwa menggunakan herbal itu keliru dan salah. Jadi herbal itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau sudah phytopharmaka, comparable dengan modern medicine itu mau digunakan oleh spesialis, oleh GP, itu nggak ada masalah. Jadi ini perlu kita pelajari dengan baik supaya alam yang ada di sekitar kita itu merupakan kekayaan yang diberikan kepada kita semua, terutama Indonesia yang mega biodiversity di dunia ini ya, yang sudah dikaruniakan kepada kita untuk menggunakan obat-obatan yang berdasarkan dari herbal itu untuk manfaat manusia. Baik. So herbal is very good. Iya. Oke. Behind me itu Oke. Ya. Memang kembali tadi itu permasalahannya itu kalau misalnya tidak ada dia punya dosis ya. Jadi, ya, kalau sudah phytopharmaka, dosis regimennya itu sudah sama dengan obat modern. Once a day or twice a day or before meals, after meals itu sudah jelas ada aturan pakai yang sangat-sangat jelas ya. Kalau kita contoh, ya dulu kalau orang kena malaria, ya dia pakai daun pepaya. Ya. Ya. Dan ternyata waktu diteliti memang daun pepaya itu mengandung papase, ya, yang dan menjadi obat. Jadi sering dari hasil verbal akhirnya menghasilkan akan obat-obatan, ya. Dan banyak anti cancerous itu dari tanaman, misalnya vincristine, vinblastin untuk anti cancerous itu dari obat. Morfin, kokain itu dari herbal, sudah menjadi modern medicines ya. Ephedrine, reserpine, those are coming from herbal ya. Iya. Hanya mungkin kita harus pertimbangkan juga kadang-kadang itu melalui proses kimia yang kadang-kadang juga mempunyai satu side effect-nya, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Saya sudah menggunakan kata fito, tapi saya senang kepada fitoterapi. Fitoterapi. Yes, fitoterapi itu adalah penggunaan tanaman, ya, fito itu tanaman untuk pengobatan termasuk kepada kanker. Ya. Jadi itu makanan-makanan mentah ya. Saya punya teman ya, dia punya doktor 2 ya, bukan hanya dokter medicine tetapi juga dokter di dalam microbiology. Dia tulis buku dengan judul fitoterapi ya. Jadi membahas apa yang terjadi bahwa dengan penggunaan fitoterapi tumbuh-tumbuhan, sayuran dan sebagainya menyebabkan kanker itu akhirnya bisa dia
melakukan apa namanya bunuh diri. Ya. Dan itu sedangkan kalau misalnya orang makan lemak, ya dia punya sel kanker justru tertutup sehingga tidak didapat dilihat oleh dia punya NK cell, natural killer cell. Ya, tetapi kalau misalnya dia itu tidak makan lemak, tetapi justru terbuka sehingga gampang diserang oleh, ya, dihancurkan oleh oleh kita punya NK cell, ya, natural killer cell. Oke, anyway, kembali sesuatu perkara yang ekstrim kita harus hindarkan, ya. Dan saya sebutkan tentang herbal tadi, oleh sebab memang saya tahu ada orang yang meninggal oleh sebab dia tidak menggunakan dosis. Ya, itu adalah membahayakan, akhirnya jadi racun untuk dirinya. Ya. Tetapi kembali bahwa ilmu pengetahuan yang sangat baik haruslah sesuai dengan firman Allah dan roh nubuat, dan kita bersyukur kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ya. Oke, ini sudah lewat 9 menit, Ibu Peggy. Pendeta, Bapak Yoce Retor kan dari tadi, harusnya dia dulu. Silakan Pak Yoce, boleh di-unmute. Oke. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan saya tapi tidak panjang. Pertanyaan pertama di ayat hafalan kita, Tentara. Ini ada kata langit dan cakrawala. Apakah perbedaan dari langit dan cakrawala? Itu satu. Kedua, tadi sempat disinggung tentang keindahan tabiat. Bukankah orang yang berilmu, yang punya hikmat, punya pengetahuan itu boleh dikatakan sudah bermoral lebih baik? Apa yang dimaksud dengan keindahan tabiat di sini? Terima kasih. Oke. Mungkin saya harus lihat di dalam bahasa Inggris, ya. Langit dan cakrawala. Saya punya pandangan, ya, itu cakrawala itu adalah sesuatu perkara yang disebut artinya yang lebih luas daripada langit yang kita lihat sekarang ini, ya. Mungkin kita coba lihat, saya ambil dalam bahasa Inggrisnya, ya. The heavens declare the glory of God. The firmament shows His handiwork. Ya. Jadi itu adalah sesuatu seperti universe. Ya. Kalau langit ini yang kita lihat. Kemudian di luar daripada itu, jadi sesuatu perkara yang lebih luas lagi. Ya. Cakrawala. Ya. Jadi kalau cakrawala kita sebutkanlah sudah termasuk di situ adalah dia punya galaksi atau Milky Way, Bima Sakti misalnya. Ya. Jadi satu semesta alam itu bukan? Ya, semesta alam. Oke, semesta alam. Oke. Kemudian mengenai masalah kalau orang berhikmat, bukankah dia punya tabiatnya juga berubah? Tidak selamanya. Ya. Kalau hikmat ya. Tetapi kepintaran tidak. Ya. Ada beda antara kepintaran dengan hikmat. Ya. Bertambahnya pengetahuan tidak merubahkan moral seseorang. Ya. Seorang yang suka mencuri, pengetahuannya bertambah, menyebabkan dia jadi pencuri yang ahli. Ya. Yang dia bisa gunakan komputer, ya, online untuk menjebol bank-bank. Jadi menambah pengetahuan tidak merubah tabiat, tetapi hikmat, ya, pengenalan akan Tuhan merubah akan tabiatnya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk semua yang bertanya. Sebelum kita tutup, pendeta, ini satu saja ya, dari Saudara Denny Papudi. Apakah masih ada di sini? Yang terhormat Pendeta Kuntara, pertanyaan. Zaman Adam dan Hawa, iblis bisa masuk dalam ular atau binatang. Untuk zaman sekarang, apakah iblis masih bisa masuk dalam binatang dan menipu manusia seperti Hawa? Terima kasih. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Waktunya sudah lewat 12 menit. Ya. Sedangkan waktu zaman Yesus itu kita ingat apa yang terjadi di Gadara, ya, setan-setan itu masuk di babi.
legion. Jadi setan masuk di babi dan mereka semua masuk di laut ya. Oke. Jadi bisa saja ya setan menggunakan segala macam cara untuk menipu manusia. Tetapi yang paling berhasil justru setan menggunakan manusia untuk menipu manusia. Ya. Setan bisa menggunakan dukun, Tuhan bisa gunakan ketua jemaat, Tuhan bisa gunakan pendeta, mengajarkan ajaran yang salah, ya. Itu justru lebih berbahaya daripada menggunakan binatang. Oke. Jadi kita harus berhati-hati. Oke. Makanya berkenalan dengan Tuhan, artinya hubungan dengan Tuhan adalah poin yang sangat penting untuk kehidupan kita masing-masing. Baik. Karena Pak Pendeta, karena ini bahaya sekali. Kalau orang ketemu binatang bisa ngomong, pasti shock kita. Iya. Baik, saudara-saudara, waktunya sudah habis. Supaya Anda mengetahui apa yang dituliskan oleh Mrs. White, ya, Tuhan, artinya setan akan bisa menggunakan orang mati. Ya, orang mati berbicara kepada Anda. Itulah usaha setan untuk menipu. Bahkan orang mati itu dalam bentuk Bunda Maria, dalam bentuk Yesus, artinya coba itu tulisan Roh Nubuat, ya, dalam bentuk orang saleh, ya, bicara kepada kita. Jadi itu adalah hal yang justru akan lebih menipu. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pelajaran pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada semua kita yang sudah bergabung. Terima kasih untuk 215 partisipan tapi sempat keluar, dan juga kepada mereka yang menyaksikan melalui Facebook dan juga dari live stream Pendeta Douglas ya. Oke, terima kasih Pendeta Douglas ini pendeta bukan Tontos. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mengikuti acara PGSSI. Kita akan ketemu lagi Sabat depan Jumat malam dengan Zoom ID yang sama dan juga passcode yang sama dan jam yang sama, jam 7 malam. Jadi pastikan semua kita akan ikut walaupun nggak terima posternya, tapi sudah dicatat Zoom ID-nya. Dan pelajaran hari ini dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf akan kami berikan bahannya melalui grup WhatsApp grup PGSSI maupun Telegram PGSSI. Bagi mereka yang belum bergabung bisa copy paste, ada di chat Saudara Joy untuk memberikan linknya sekali lagi, semoga bisa di copy paste untuk bergabung di Telegram karena di WhatsApp sudah penuh, jadi mohon maaf. Dan kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Kami mengundang Pendeta Daniel Rampen untuk berdoa. Silakan di-unmute. Pendeta Daniel Rampen ada di mana? Apakah masih bersama-sama Pendeta Daniel Rampen? Ya, ada. Ya, silakan di-unmute Pendeta. Baik. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada malam hari ini di akhir dari diskusi kami dari pelajaran sekolah Sabat, kami kembali datang ke hadirat Tuhan menaikkan puji dan syukur oleh karena Tuhan sudah pimpin kami, khususnya hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf yang memimpin, sehingga pelajaran ini boleh kami dapatkan, dan biarlah kiranya dengan pertolongan surga, hikmat dari surga, ini besok boleh kami bawakan di kelas sekolah Sabat kami masing-masing, boleh menjadi berkat bagi kami, sukacita bagi kami semua yang mempelajari firman Tuhan, terlebih membawa kami lebih mengenal akan Engkau, lebih mengasihi akan Engkau ya Tuhan, yang adalah pencipta dan juru selamat kami. Pada malam hari ini kami akan berserah kepadamu Tuhan, jaga dan pelihara kami, pertemukan kami kembali di lain waktu dengan suasana yang lebih bersukacita lagi untuk kembali mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa melalui nama Yesus Kristus Tuhan,
yang adalah juru selamat kami. Amin. 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 Selamat malam. Thank you, Pastor. Terima kasih. Terima kasih Selamat malam. Selamat malam. Peggy. Pendeta Kuntara. Selamat malam juga Ibu Peggy. Sehat selalu. Sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Kuntara atas pelajaran sekolah sahabatnya. Terima kasih Pendeta Kuntara. Terima kasih Peggy banyak Power, sehat Pendeta. selalu. Tuhan Sehat memberkati. selalu. Yes. Ya, boleh unmute semuanya, unmute. Oke. Terima kasih Pendeta Kuntara. Peggy. Ya, terima kasih. Thank you, Pastor. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sampai jumpa lagi di Sampai acara-acara. ketemu di baku dapat. Terima kasih. Terima kasih padamu. Mohon maaf agak lambat